Wah, di situ saya udah nggak kuat lagi. Karena itu malam sebenarnya saya pengen teriak. Tapi saya bilang sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya nggak mau hidup saya menjadi seorang pecundang. Saya buru-buru kucek-kucek mata saya. Saya pokoknya harus tetap ikut Yesus. Apapun keadaannya. Akhirnya pada saat itu saya ciumin mereka. Mereka tidur lelap sekali, nggak tahu juga gitu ya. Mereka nggak ngerasakan. Itu di dalam hati saya. Pak, Emon, ayo ikut persekutuan. Di dalam hati saya dengan nada sombong dan kerasnya saya bilang, sekali lagi kamu ajak saya bakar tempat kamu. Saya bilang. Waduh, sampai segitunya. Yes, gitu. Karena menganggap direndahkan dan nggak tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan belum bagaimana sih, masa nggak tahu mengenai keselamatan, begitu ya Pak? Betul. Jadi sangat mudah terusik ya? Sangat mudah. Sampai saya berkata untuk sekali lagi kamu ajak saya, tempat kamu saya bakar. Saya bilang begitu. Hai, kembali bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup mereka. Namun, mereka tetap teguh berjalan di dalam Tuhan dan tidak pernah menyerah dalam iman mereka kepadanya. Saat ini saya kedatangan dua narasumber yang memiliki pengalaman hidup yang sungguh-sungguh tidak mudah. Saya perkenalkan saat ini Bapak Simon Pardede dan Ibu Diana. Kisah hidup mereka sungguh-sungguh tidaklah mudah untuk dijalani. Ada latar belakang yang menyebabkan beberapa hal yang akan kita bincang-bincangkan saat ini. Tapi terlebih di atas segalanya, kekuasaan Tuhan yang melampaui segala akal itu telah turut bekerja dalam kehidupan kedua narasumber kita. Selamat datang Pak Simon Pardede. Selamat datang Ibu. Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaannya mau ada di tengah-tengah kita ya. Saya tahu tidak mudah ya. Ya tidak, karena kondisi Pak Simon juga sampai ke sini selalu harus ditemani oleh Ibu. Nah, kisah dari Bapak dan Ibu saya yakin akan sangat menginspirasi. Mungkin bisa diceritakan Pak Simon terlebih dahulu ya. Yang saya dengar kan Pak Simon tuh bukan karena kebatakannya kan ya Pak ya. Tapi memiliki karakter yang cukup keras gitu ya, yang dipengaruhi ternyata oleh masa kecilnya begitu ya Pak Simon ya. Betul. Bisa ceritakan masa kecilnya bagaimana Pak? Iya, amin, puji Tuhan. Jadi saya memang bisa dikatakan lahir dari kecil keluarga Kristen yang sudah mengenal kegiatan gereja, karena juga orang tua bisa dikatakan salah seorang pengerja gitu. Tapi memang ada suatu kondisi hukum yang tidak tertulis, dalam artian kondisi di keluarga itu bahwa kalau bukan nomor satu kayaknya nggak apa-apa, nothing gitu. Jadi kita pun sifatnya selalu bagaimana untuk bisa membuat orang lain itu happy, bagaimana membuat orang lain itu bisa respect kepada kita. Jadi kita walaupun sudah achieve, sudah bisa get number one, tapi kadang-kadang kalau kita sudah nomor satu, akan dikatakan baru nomor satu di kelas, belum umum gitu. Jadi tidak akan ada pernah suatu hal yang bisa dikatakan, bagus ya, ini ya, enggak gitu. Itu dari kedua orang tua atau dari ayah atau dari ibu? Dari kedua sih, tapi memang cenderung itu tidak terkatakan. Jadi suatu hal yang gimana ya, kan kita tahu dari bahasa tubuh gitu ya. Saya bisa alamin itu, akhirnya saya bertumbuh menjadi seorang yang if not number one, I'm nothing gitu. Jadi kalau bukan nomor satu, saya merasa saya tidak berarti apa-apa gitu. Jadi ada semacam ambisi untuk selalu ada di paling utama atau paling baik, yang terbaik gitu ya Pak? Iya, betul. Oke.
Dan itu berlaku untuk semua anak-anak atau hanya Pak Simon saja di keluarga yang dia diperlakukan demikian? Nah, itu yang saya katakan bahwa bukan hukum yang tertulis, tapi sebenarnya cenderung untuk semua. Tapi memang di antara kami itu, di antara 5 ada 3 yang mungkin lebih bisa gitu ya. Jadi ekspektasi itu jauh lebih besar. Gitu. Jadi tuntutannya diperbandingkan pun ada gitu ya dari orang tua. Mungkin, tapi secara umum memang setelah saya lihat ada baiknya juga memang, tapi memang tidak semua orang bisa bisa menganalisa itu dengan baik. Jadi kadang-kadang dulu saya itu kalau bukan nomor 1 merasa, aduh, saya nggak bisa menyenangkan mereka atau apapun. Akhirnya bagi orang yang lebih dari saya, secara langsung maupun tidak langsung ya kadang-kadang nggak ada alasan, nggak ada apa, saya bisa marah, bisa dendam, bisa pegang, awas lu suatu saat. Nah, aku kalahin kamu, gitu. Lebih seperti itu ya Pak? Yes. Secara nggak sadar, dari alam bawah sadar itu membentuk karakternya Pak Simon gitu ya? Iya, betul. Oke, baik Pak. Nah, sesudah itu, seingat saya yang kita ngobrol-ngobrol itu, Bapak akhirnya pergi dari Pematang Siantar ya Pak? Karena, yes, betul. Ya, keluarga di Pematang Siantar ya Pak? Iya, tahun 90 saya persisnya berangkat ke Jakarta, saya berkuliah di Jakarta. Jadi saya bisa dikatakan memang saya tinggal di rumah anggota keluarga juga gitu. Tapi memang saya tahu bahwa dulu orang tua saya menyekolahkan kita itu sampai 4-5 orang sekalian kuliah, demikian bukan suatu biaya yang kecil. Betul. Jadi saya merasakan dan mengerti banget mereka bagaimana untuk bisa berjuang mencukupi kami. Iya. Jadi itu bukan usaha melarikan diri dari keluarga untuk ke Jakarta atau gimana Pak? Tidak, bukan. Memang mau mengambil pendidikan di Jakarta begitu ya? Iya, betul. Okay. Sampai lulus sarjana Pak? Sampai lulus sarjana memang. Saya ambil di hubungan internasional gitu. Hubungan internasional? Yes. Wah, betul. Itu jarang, tapi bagus banget. Nah, itu yang menuntun Pak Simon untuk ke langkah-langkah pekerjaan selanjutnya atau gimana Pak? Iya, bisa dikatakan secara langsung maupun tidak langsung, karena itu sifatnya adalah ada hubungannya dengan orang-orang yang orang luar. Saya memiliki kesenangan tuh how to serve people, bagaimana melayani orang dan bagaimana bisa bertemu dengan orang, bagaimana membuat orang senang. Saya itu kesukaan saya. Gitu. Yes, betul. Itu jadi saya sangat senang untuk hal itu. Apa karena kalau bisa menyukakan orang, orang akan memuji Pak Simon. Iya. Pak Simon akan dianggap baik gitu. Iya, betul. Oke. Baik. Nah, setelah itu gimana Pak? Perjalanan karirnya gimana di situ? Tapi mungkin saya akan sedikit terlintas waktu saya masih di dalam kuliah itu. Perjalanan karir juga dipengaruhi oleh keadaan yang sebelumnya. Oke. Jadi waktu saya kuliah itu pernah suatu kali pulang dari kuliah naik Metro Mini, ada teman saya nyamperin saya di dalam Metro Mini itu. Pas di pojoknya itu dia tanya saya, Simon, nanti kalau kamu sudah meninggal, kamu mau kemana gitu. Di situ hati saya sebenarnya gedek juga gitu loh. Saya kan dari awal seorang Kristen, ngapain kamu harus tanya gitu ya. Iya. Tapi itulah firman Tuhan dikatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terus saya bilang, saya memang ngelawan di situ kan, keras juga gitu ya. Belagu amat sih, saya juga udah ada gereja, kenapa kamu harus ajak-ajak saya untuk ikut persekutuan gitu. Oh, dia dalam rangka ngajak Bapak ke persekutuan. Iya, itu cikal bakalnya. Sampai ada suatu kondisi, momen dia ajak saya mau suatu saat persekutuan, dia kasih tahu ke temannya yang fakultas lain, terus temannya itu nyamperin saya. Disitulah saya juga mungkin minta maaf berapa waktu yang lalu itu, di dalam hati saya, Pak, Mon, ayo ikut persekutuan. Di dalam hati saya dengan nada sombong dan kerasnya saya bilang, sekali lagi kamu ajak saya bakar tempat kamu, saya bilang. Waduh, sampai segitunya. Yes, gitu. Karena menganggap direndahkan dan nggak tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan belum bagaimana sih, masa nggak tahu mengenai keselamatan, begitu ya Pak? Betul. Jadi sangat mudah terusik ya? Sangat mudah. Sampai saya berkata untuk sekali lagi kamu ajak saya, tempat kamu saya bakar, saya bilang begitu. Waduh. Pun tidak terlintas secara jelas di dalam mulut saya, tapi dalam hati saya itu berkata. Oke, tapi Bapak nggak sampaikan? Enggak, saya nggak sampai. Tapi dia juga di situ dia bisa merasa. Dia bisa merasa bahwa penolakan saya sedemikian. Sangat. Tapi di lain pihak itu menjadi satu benih yang sempat sebenarnya dipikirkan oleh Pak Simon, atau abis itu udah nggak ada? Walaupun pada saat itu saya bisa dikatakan sedemikian keras, ketika saya pulang, saya menangis. Saya pernah berpikir, wah,
kok saya sedemikian jahat, orang mau berbuat baik sama saya gitu. Tapi saya tutupin itu, saya nggak tunjukkan gitu. Tapi ada satu momen ketika perkataan itu muncul, saya beberapa kali masuk di kamar atau apa, ada yang ingatkan ke dalam jalan benar, kenapa saya ngelawan gitu. Itu benih firman yang menurut saya membuat saya sering terngiang-ngiang gitu. Seperti suara Roh Kudus yang mengingatkan terus ya Pak? Yes. Oke. Jadi sejak muda Tuhan sudah mengejar Pak Simon. Ya, betul. Ya. Oke, untuk masuk rencananya. Iya, betul. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana rencananya tercapai. Ya. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita akan tercapai ya Pak. Oke, lanjut ke pekerjaan Bapak. Sebelum Pak Simon benar-benar mengalami perubahan, saya ingat sekali pada waktu itu Pak Simon bilang tahun 97 dipertemukan dengan seseorang. Iya, betul. Di satu gereja. Betul. Tapi sebelum itu gimana? Pak Simon karirnya sudah bagus di tahun 97 atau memang belum berkarir waktu itu? Nah, di situ memang saya masih seorang freelance yang kadang-kadang kalau dibutuhkan dipanggil, yang nggak dibutuhkan ya dipanggil. Dia bisa dikatakan setengah pengangguran. Oke. Padahal memang kondisi bisnis saat itu menjelang 98 kan tidak mudah ya. Betul. Saya seorang pemandu wisata, Jakarta, Jawa, Bali, masih dalam negeri porsinya pada saat itu. Suatu saat karena saya harus beribadah ke daerah Cawang, rupanya tidak jauh dari tempat kos saya di daerah Tanjung Duren, sebenarnya rumah saudara juga. Saya nggak jauh dari Tanjung Duren itu, mungkin hanya sekitar 5 menit, ada suatu gereja di sana. Sudah saya bergereja di sini aja, saya pikir begitu. Saya masuk, menjelang ibadah mulai ada seorang pengerja lah di situ, dia bilang, Bapak sudah dalam komunitas? Saya katakan, belum, tapi itu kembali itu. Roh iblis atau si jahat si iblis itu masih coba ngelawan. Tuh orang tuh deketin kamu ngapain lagi gitu. Nah situ saya beberapa kali saya menghindar. Tapi terjadi suatu hal yang saya tidak sangka. Suatu malam si bapak itu datang ke tempat kos saya. Saya kira pertama kali ya sudahlah saya terima. Saya terima, ayo Pak ikut kumpul di rumah gitu. Daripada dia sakit hati, saya ikutlah ke dalam mobilnya. Dia bawa naik mobil malah nih. Iya. Dia bawa saya ke rumahnya dia. Akhirnya saya mengikuti ibadah kecil di situ, hanya sekitar 7-8 orang. Di situ hati saya ya sudahlah, menyenangkan doang gitu. Minggu depan dia pasti nggak datang lah. Ntar saya bikin alasan macam-macam gitu. Tapi ya itulah Tuhan bekerja. Minggu depannya lagi dia datang. Jemput lagi. Saya di situ berpikir, waduh ini gimana gitu. Saya ikut lagi. Akhirnya saya bertanya-tanya dalam hati, nih orang siapa sih sebenarnya gitu. Saya cek, dia punya karir di bank sudah lumayan tinggi ya gitulah. Lah saya berpikir, saya nggak ada apa-apanya, setengah pengangguran, belum dapat kerja, sombong setengah ampun gitu. Iya. Akhirnya perlahan-lahan saya datang. Tak lama dari situ saya memberikan diri saya untuk mau dibaptis. Tapi tidak langsung yes gitu. Tetap juga di dalam satu bentuk proses. Dari situ benih baiknya sudah mulai muncul. Pak, bisakah dikatakan bahwa dari pelayanan seorang yang begitu rendah hati, dalam hidup kita ini kita dipertemukan memangnya dengan cara Tuhan, dengan orang-orang yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu sebuah peristiwa yang sangat kita harus syukuri gitu ya Pak. Betul. Jadi setelah dia mengajak Pak Simon, terus Pak Simon memutuskan mau dibaptis, apakah di situ adalah titik baliknya atau bagaimana Pak? Atau sebenarnya masih karena nggak enak hati gitu kan? Iya, belum 100%. Saya masih kadang-kadang kalau ketemu dia, manusia itu ada up and down-nya ya gitu ya. Jadi memang saya berusaha untuk bisa seperti yang saya bilang tadi, bagaimana menyenangkan orang, untuk saya kelihatan lebih oke, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Masih seperti itu. Masih ada saya alami. Malah di dalam masa-masa itu, ada juga kan masa-masanya di dalam pekerjaan itu, dari segi keuangan kita lebih dapat banyak, ya foya-foya banyak, main-mainnya banyak gitu. Karakter marahnya masih tetap? Masih, itu masih ada 50-50, tapi sudah mengingat ketika kamu nanti meninggalkan dunia ini kemana, di situ saya bisa ngerem. Nah, ada rasa takutnya juga di situnya ya Pak. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, tahun berapa nih mulai ketemu
dengan istri. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa ketemu istri, yaitu Ibu Diana? Ya, jadi tahun 98 itu kan kerusuhan, banyak pengangguran segala sesuatunya di sana. Saya masih menjadi seorang freelance. Jadi kalau dipanggil ya bawa tur ke sana sini. Tapi keadaan tidak selalu baik gitu. Tapi ada satu di hati saya berpikir begini. Kalau saya terus-terusan habisin waktu di luar, kapan saya membangun satu rumah tangga yang benar, karir yang benar? Akhirnya saya saat itu berpuasa Selasa sama Jumat. Walaupun saya masih hidup acak-acakan sih pada saat itu. Akhirnya saya mohon sama Tuhan supaya saya diberikan satu tempat bekerja yang menetap, saya bisa meniti karir. Akhirnya persis tahun 2000 saya ketemu dengan calon istri saya pada saat itu dalam satu gedung. Oh, sejak kerja full time di satu perusahaan, ketemu dengan istri yang kerjanya satu gedung. Iya, saya di lantai 1, dia di lantai 2 kali nggak salah. Jadi setiap dia mau naik saya cegat, setiap mau naik saya cegat. Iya. Terus yang dicegat gimana, Bu? Udah tahu ada maunya nih. Iya, kenapa Pak? Apa karena maksudnya sama-sama anak Tuhan atau bagaimana? Enggak. Ada kenapa bisa sampai ini pacaran pertama atau gimana? Ya, namanya ada keinginan terselubung tersendiri gitu ya. Kalau dikatakan kenapa cegat ya, saya juga tidak tahu gitu. Saya cuman berpikir bahwa saya belum tahu dia bahwa totally dia seorang Kristen juga, pengikut Tuhan. Lebih cenderung pada saat itu saya bisa katakan seorang anak muda yang kedagingan. Saya masih hidup di dalam kondisi hal yang tidak benar juga, dalam artian membangun hubungan yang masih lebih cenderung untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi di situ ya perlahan-lahan ya kuasa Tuhan juga mengubahkan saya untuk bagaimana bisa membangun hubungan yang benar. Dan juga melalui calon istri saya pada saat itu saya juga secara langsung maupun tidak langsung dibimbing untuk berpacaran yang benar. Oke, ini menarik. Jadi malah pengaruh istri atau calon istri waktu itu yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan Pak Simon ya. Jadi ini ada orang kedua nih. Pertama kita lihat ada satu hamba Tuhan walaupun mungkin tidak full time, dia menjemput Pak Simon. Dia sering menjemput untuk ke gereja ataupun ke persekutuan atau komunitas yang menggugah hati Bapak. Ketemu nih lagi si istri nih, calon istri yang ternyata mau gitu. Gimana Bu Diana? Kenapa? Apa nggak tahu kalau Pak Simon orangnya emosional gitu dan belum ngerti gitu karakternya seperti apa. Tapi kenapa menggerakkan hati Ibu Diana? Ya sebenarnya sih memang belum tahu ya karena waktu itu kan pas ya masih remaja ya suka kan wajar kan gitu kan. Remaja itu usia berapa waktu itu Pak? Saya umur 20-an, 25 lah waktu itu kan. 25, udah pemuda lah ya. Lulus kuliah lah ya. Betul, ya waktunya untuk mencari lah ya. Waktunya mencari pasangan lah. Ya kan. Ya saya berkenalan ya di situ memang kami satu kantor, satu gedung. Dia di lantai 1, saya di lantai 2. Ya seperti tadi Pak Simon bilang ya. Saya masuk, dicegat gitu ya untuk apa ya berkomunikasi kali ya, cuma caranya aja kali ya seperti itu. Iya. Caranya masih preman ya Pak, dicegat ya. Betul. Terus Ibu Diana bukannya malah takut dan kabur karena dicegat-cegat gitu kayaknya. Itu dia saya juga nggak tahu ada kayak magnet kali ya, udah ketarik gitu. Gitu ya? Iya, seperti itu. Terus dari situ Ibu Diana yang ajak Bapak? Iya, saya pelan-pelan karena waktu itu memang saya sudah di Abalov Industri. Oke. Yang di Gang Lilin dulu ya. Iya. Ya, saya ibadah di sana. Jadi pelan-pelan saya ajak dia. Dan mau. Motivasinya apa tuh Pak maunya tuh? Ayo. Mau bener cari Tuhan apa mau apa nih? Nah, itulah saya rasa semuanya pekerjaan Tuhan. Pada saat itu saya bisa katakan saya belum punya apa-apa, tidak pintar untuk menabung, walaupun pada saat itu penghasilan ada gitu ya, tapi saya bisa katakan masih acak adut, masih serba ya nggak jelas lah masa depan apa nggak jelas. Nggak jelas. Tapi ibu ini kok mau gitu ya? Iya. Jadi maulah diajak ke industri, balap industri. Terus gimana Bu akhirnya Bu? Melihat pertumbuhan nggak? Puji Tuhan dari situ ada pertumbuhan ya akhirnya kita ikut bimbingan pranikah lah sebelum
untuk menikah, kita ikut bimbingan pernikah. Puji Tuhan, Pak Simon juga mau ikut. Mau ikut juga ya. Iya, seperti itu. Keluarga semua setuju lah ya, beres Setuju, ya, aman puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Nah, kemudian saya dengar sebelum menikah itu sempat Pak Simon menceritakan tentang kondisi keluarga yang ada penyakit genetiknya ya. Iya. Oh iya, betul. Betul ya? Ya, betul. Memang Jadi, di dalam kondisi keluarga kita ada faktor keturunan dengan kondisi glukoma pada saat itu. Ya, saya ya katakan apa adanya kepada istri saya pada saat itu. Yang saya tahu juga mungkin pada saat itu karena bukan saya belum mengalami, kakak-kakak saya ya mungkin agak sedemikian nggak terlalu ada beban pada saat buat saya pada saat itu. Maksudnya kakak-kakak juga belum mengalami atau ada yang sudah mengalami? Sudah Karena di tahun waktu pacaran sama Bu Diana? Sudah. Malah Oke. sudah nggak melihat kali ya pada saat itu gitu. Oh, ada yang sudah tidak melihat sama Ada. sekali. Tapi nggak ada yang lahir langsung buta, nggak ada Pak? Enggak. Semua kita dalam kondisi normal. Normal. Semuanya baik. Tapi Semuanya perlahan-perlahan. baik. Iya, karena memang penyakit glukoma itu begitu. Gitu. Oh, jadi Pak Simon sudah cerita secara jujur sama Bu Diana? Sudah, dan dia sudah melihat ada kondisi kakak saya yang sedemikian. Dan saya juga sudah katakan di garis keturunan ini ada, di garis keturunan ini ada gitu. Keturunan ayah, keturunan ibu? Atau Iya, gimana? ibu. Ibu? Dari keturunan ibu. Gitu. Terus Ibu Diana nggak berpikir ulang? Iya, memang saat itu saya hanya bilang, waktu itu Pak Simon bilang, ya di keluarga kami ada abang saya yang kena glukoma, yaitu matanya sudah tidak melihat, ya kita berdoa. Jadi ya sejak itu saya berdoa, Tuhan, ya kalau Tuhan izinkan, ya Pak Simon tidak terkena glukoma, kan seperti itu. Sampai mama saya pun bilang, kamu benar gitu, awas hati-hati, nanti bisa terjadi pada suami kamu. Terus saya bilang, kalau Tuhan memang izinkan, berarti Tuhan sudah siapkan saya, gitu. Oke. Ya mungkin lewat bimbingan pranikah itu kan, ya di situ kan dinyatakan bahwa kita mengasihi Pak Simon bukan hanya waktu sehat, tapi waktu sakit ya, suka dan duka kita harus jalani bersama. Karena saya tahu ya di situ ada Tuhan seperti itu. Jadi ya sejak itu memang kami sudah putuskan gitu kan. Ya roh maksudnya keturunan glukoma saya sudah doakan itu. Waktu memang masih dalam tahap berpacaran atau bimbingan pranikah itu. Oke. Pada waktu itu belum ada gejala apapun ya Pak? Saya secara pribadi belum. Sama sekali belum. Belum. Masih normal, semuanya baik. Dan Ibu Diana sudah mempersiapkan diri seandainya Iya. itu terjadi. Walaupun udah minta, kalau bisa suami saya jangan Iya, Tuhan betul, gitu kan. Iya. Tapi jika harus terjadi, ya Tuhan persiapkan saya. persiapkan. Iya. Oke. Nah selama pacaran merasakan emosinya Pak Simon nggak Bu? Tidak, baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Oke, sesudah married gimana? Sesudah married. Iya. Akhirnya nikahnya kapan? Iya, kalau menikah persis tahun 2005 ya. Berapa tahun setelah pacaran tuh Pak? 3,5 tahun something. Oke, 2005 menikah. Nah, kan ada orang kalau waktu lagi pacaran itu kan semuanya kelihatan manis. Betul, Ya. makanya saya tanya nih, abis Iya. nikah gimana? Nah, gitu. Tapi memang disinilah perjalanan itu ada satu kondisi memang pas hampir setahun kita menikah, istri saya langsung hamil pada saat itu. Ada suatu kondisi bahwa kondisi emosi saya tidak terkontrol. Suatu saat istri saya minta diantar ke rumah mertua. Kami pada saat itu tinggal di seberang daripada rumah mertua, dalam artian di Sumur Batu. Mertua kan di daerah Cempaka Putih. Oh, nggak jauh ya? Karena dia sedemikian lama, di sini sebenarnya nggak terlalu lama banget gitu. Tapi memang kondisi saya pengen pulang cepet-cepet, emosi. Dia sudah hamil something 8 atau berapa bulan, udah mau mendekati, nggak jauh dari situ. Dia belum mau pulang, akhirnya setelah saya desak, dia mau pulang gitu. Tapi di dalam gang, di dalam jalan mengarah ke jalan besar itu, ya kan saya bonceng pakai motor pada saat itu. Di situ mungkin
saya tidak terkontrol, keadaan saya sedemikian. Agak maksudnya ngebut gitu atau gimana Pak? Sebenarnya bisa dikatakan ngebut, nggak terlalu, karena kan gang ya Bu ya. Cuman saya mau angkat itu motor. Aduh, ada polisi tidur. Bukan, saya saking gitu. Marahnya ya. Dulu waktu muda kan saya juga sering racing motor walaupun motor-motor biasa gitu. Nah pada saat itu saking itunya ada satu kondisi biar jatuh kamu gitu, biar jatuh sekalian semua gitu. Jadi saya angkat begini. Ya Tuhan sangat tahu keadaan saya mungkin pada saat itu nggak jatuh sih, tapi di situ pasti si Janin anak saya juga saya rasa tergoncang di perut ya. Memiliki hati penolakan. Itu ya sudah. Saya mau angkat begitu, tapi saya rasa agak terangkat. Terus akhirnya kami berjalan sampai ke rumah. Sampai di rumah biasa aja berjalan seperti biasa. Tapi amarah saya itu masih meluap-luap. Saya nggak ngomong sih sama dia, cuman udah sampai di ubun-ubun. Entah kenapa saya bisa sedemikian jauh gitu. Tidak terkontrol saat itu. Hingga suatu saat beberapa waktu kemudian kami ada satu bentuk pelatihan welcoming baby di KTC Kelapa Gading. Ada satu bentuk tanjakan begini. Tanpa saya sadari juga sebenarnya itu saya sudah maksimum gas, itu motor nggak bisa jalan ke atas. Mau turun ke bawah. Oke. Akhirnya ada seorang satpam yang bantuin naik sampai ke atas. Tapi saya rasa disitulah cikal bakalnya bahwa mungkin belum saatnya kami memiliki seorang anak. Karena apa? Amarah yang tidak habis-habisnya dan tidak terkontrol. Karena beberapa saat sesudahnya itu, ketika kami pergi ke dokter, tanpa disangka, istri saya sudah dikatakan si jabang bayi udah nggak ada, si anak itu nggak ada. Oh, itu bulan keberapa dari kehamilan Bu? Pas memang waktunya untuk melahirkan ya 9 bulan, sudah 9 bulan. Waktu itu kan memang kontrol kan 2 minggu sekali kan untuk mendekati hari kelahiran seperti itu. Jadi prediksi dokter itu bulan April lahir, tapi saya 31 Maret sudah mengalami kontraksi. Jadi berapa hari ya? Jadi hari Sabtu itu kita ada welcoming baby itu di KTC. Hari Senin memang jadwalnya kontrol dokter. Pas Senin kontrol itu detak jantung baby sudah tidak ada. Iya. Cuma kata dokter, oke, kita tunggu seminggu lagi, saya kasih penguat, vitamin penguat seperti itu. Waktu itu memang saya juga masih bekerja. Akhirnya ya pas hari Jumat, kalau nggak salah Jumat itu, tanggal 31 Maret 2006, ya saya kontraksi di kantor memang. Dari jam 12 siang, saya bilang kok perut saya sakit gitu kan. Akhirnya ya jam 4 sore, saya diantar sama adik saya, bukannya Pak Simon, karena Pak Simon kan memang terlalu sibuk pekerjaannya kan. Jadi akhirnya adik saya minta tolong langsung ke Hermina Sunter. Di situ dicek, mama saya datang. Ini memang anak cucu pertama dari mama saya gitu kan. Pas dicek dokter bilang sudah tidak ada detak jantung. Sudah 3 hari kata dokter prediksi dokter tuh udah meninggal di dalam. Jadi betul-betul amarah itu amat sangat berbahaya. Amarah yang tak terkendali. Jadi sahabat Crosstalk, kita baru mendengar kesaksian bagaimana amarah di dalam diri seseorang bisa berakibat sesuatu yang fatal. Kalau sampai amarah itu tidak terkendali, mari usahakan untuk mencari pertolongan. Pertama pasti kepada Tuhan. Kedua mungkin pertolongan secara profesional dari dokter, psikiater mungkin, atau konselor. Mari, kalau ada amarah yang kita tahu begitu terpendam amat sangat menekan kita dan kita tidak bisa mengontrolnya lagi, usahakan sebisa mungkin untuk mencari jalan keluar. Kita sudah belajar dari Pak Simon dan Ibu ya. Sekalipun kita saat ini sebagai anak Tuhan kita bisa berkata, ya kemungkinan Tuhan memang belum saatnya mengizinkan kami punya anak. Tapi di lain pihak, kita melihat bahwa sebuah amarah yang tak terkendali, ujung-ujungnya biasanya tidak baik. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang di sekitar kita. Demikian. Oke, lanjut Pak. Jadi itu merupakan tantangan pertama dalam rumah tangga berarti. Betul.
memberikan kesadaran pada Pak Simon nggak bahwa Pak Simon harus berubah secara karakter? Iya, sejak itu memang saya ada suatu bentuk rem perubahan dan merasa bahwa hidup ini tidak sepenuhnya milik saya. Bukan karena keakuan, bukan karena apa, ada satu kuasa yang di luar saya yang mengendalikan segala sesuatunya. Jadi tiba pada suatu saat ketika ada pria sejati lah pada saat itu ada camp. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya juga minta ampun kepada anak saya karena waktu dia lahir saya masih pegang, saya masih itu, tapi sudah tidak bernyawa lagi. Saya bilang, maafin Papa. Papa dalam hal ini salah satu mungkin penyebabnya. Dan saat itu sungguh saya sangat diingatkan bahwa amarah itu jangan sampai menguasai kita. Betul. Gitu. Oke. Dan di situ ikut pria sejati itu merupakan satu titik lagi ya yang membawa kesadaran lebih dalam diri Pak Simon ya. Betul. Betul. Lanjutnya Pak, gimana Pak? Yang membuat kasusnya Pak Simon sekarang mengalami glaukoma. Jadi sahabat Crosstalk, saat ini Pak Simon sudah tidak bisa lagi melihat di kedua bola matanya karena glaukoma yang merupakan penyakit genetik dalam keluarga beliau. Bagaimana akhirnya setelah menikah berapa tahun Pak? Akhirnya yang kiri dulu yang saya dengar ya? Iya. Oke. Jadi bisa ceritakan? Memang seiring perjalanan waktu dari 2006 ya karier ataupun mungkin di bidang pekerjaan saya tidak hanya lagi bawa tur di dalam negeri, saya juga sudah keluar negeri, sudah semakin banyak order-order yang saya secara pribadi tangani gitu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa glaukoma ini adalah yang namanya si pencuri penglihatan. Tanpa kita sadari, lapang pandang luas pandang mata kita itu akan hilang kecil demi kecil, sedikit demi sedikit gitu. Nah, persis saya di tahun ya 10 tahun lalu lah, kurang lebih di umur saya sekitar 39 something saat itu. Suatu saat ketika saya selesai mandi, gendong putri saya yang masih kecil gitu. Oh, ini akhirnya ada putri ya, Bu? Iya. Ada putri. Satu ya sekarang. Satu ya. Oke. Saya keluar, kok saya buka mata saya yang satu bisa ngeliat, saya pikir loh, langsung udah nggak bisa ngeliat gitu. Tapi sebenarnya pada saat itu juga memang saya bisa dikatakan abai. Abai ya dulu memang karena masih money oriented dalam artian ya cuan terus secara pribadi. Bawa tur kemana oke, saya tidak pergi ke dokter. Nah disitulah perlahan-lahan 39 tahun kurang lebih saya, mata kiri saya hilang. Nggak bisa melihat sama sekali lagi. Tapi saya di situ masih menggunakan kekuatan pribadi, saya nggak ngomong sama istri saya. Karena secara fisik mereka nggak bisa ngelihat kalau saya nggak ngelihat. Belum berubah warna nih jadi. Belum sama sekali. Belum. Itu mata kiri apa kanan? Kiri. Kiri yang sekarang ini jadi sudah putih berubah ya, warna. Betul. Mereka merasa semua baik-baik aja. Saya juga acting di depan mereka semuanya baik-baik aja. Cuma mengandalkan satu mata. Mengandalkan satu mata. Saya kira semuanya akan berjalan dengan baik, menggunakan kekuatan sendiri. Ya mereka juga merasa ya sudah nggak ada apa-apa gitu. Tapi hati saya sebenarnya di situ udah mulai deg-degan juga. Tapi daripada istri saya juga semakin deg-degan, nanti dia kira saya nggak bisa lagi berfungsi cari penghasilan atau apa, udahlah biar saya jalankan sendiri. Gitu. Nah selang berapa tahun sampai kena ke yang kedua Pak? 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun 2018 ya something ya. Itu langsung berkurang sedikit-sedikit lagi, sedikit-sedikit dulu atau gimana? Iya, sudah rabun sih sebenarnya. Tapi saya tetap paksakan. Nah di sini mungkin juga teman-teman mungkin dimanapun yang mendengarkan podcast ini, suatu bentuk keterbukaan itu tuh penting. Saya mengira bahwa dulu saya semuanya kuat. Karena saya di bidang pekerjaan ya bisa dikatakan apakah perfeksionis atau apa. Karena saya berpikir dulu saya seorang pemandu wisata, saya organizer, jangankan hanya 10 orang, 1000 orang pun saya pernah organize semuanya well done gitu. Jadi semuanya oke. Tapi ada satu mungkin saya melupakan bahwa semua itu oleh karena perkenanan Tuhan. Nah saya nggak ngomong sama istri saya hingga suatu hari kami ada trip
bepergian ke salah satu negara, ke Kazakhstan 2017. Saya terjatuh di bandara Terminal 2. Selesai dari toilet kan biasanya last call ya. Ladies and gentlemen, last final call to flight kan gitu kan. Saya buru-buru ke kamar mandi, udah naik dari kamar mandi, mungkin di undangan keempat, kelima saya terjengkang, kepala saya jatuh, kacamata saya udah jatuh kemana-mana, tas saya udah kemana-mana. Padahal pesawat udah mau berangkat. Dengan berusaha saya ambil semuanya, saya naik ke pesawat. Tapi teman-teman juga udah bilang, kenapa? Saya bilang mata saya nggak bisa ngelihat. Oh, teman-teman bilang, oh udah mungkin paling kondisi sebentar gitu kan, karena mungkin belum makan atau apa gitu. Akhirnya puji Tuhan di luar negeri semuanya berjalan dengan baik, karena pada saat itu saya harus presentasi, karena orang melihatnya seperti biasa, dikira saya tidak melihat, dikira mata saya normal, tapi sebenarnya pada saat itu sudah tidak. Jadi saya bersembunyi di samping ruangan, menjelaskan sesuatu. Gitu. Oke. Oh, jadi sebenarnya karena matanya udah nggak ngeliat jadi jatuh, atau jatuh ke jeduk jadi matanya akhirnya benar-benar bukan. buta? Karena matanya sudah tidak melihat. Tidak bisa melihat. Iya, betul. Oke, Pak. Dan itu bagaimana, Pak? Membawa satu ketakutan atau kemarahan atau apa sampai mata kedua tuh bisa buta? Gimana reaksinya Pak Simon terhadap kondisi ini gitu? Nah, disitulah ketika setelah pulang dari luar negeri itu, satu kondisi saya pulang dari sana, tengah malam kurang lebih jam 2, jam setengah 3 karena pesawat kami malam. Saya pulang ke rumah pada saat itu, istri saya sama anak saya pada saat itu sudah tidur. Saya masih belum beritahu, masih mengandalkan kekuatan sendiri, saya kira semuanya akan berjalan dengan baik. Oke-oke saja gitu. Hingga pada suatu hari, saya antar istri saya untuk ambil surat rujukan ke puskesmas. Di situ di hati saya udah nggak kuat lagi. Ada satu dorongan yang sampai mau bikin saya sebenarnya saat itu mau muntah. Maaf, mungkin saya menggunakan kata itu. Nggak apa-apa, Pak. Karena begitu kerasnya dorongan itu, kamu ngomong, kamu nggak ngomong, masalah akan jauh lebih besar. Akhirnya saya tarik istri saya mendekat. Saya bilang sama dia, Ci, kamu masih bisa ngelihat saya nggak? Loh kenapa? Bisa, dia bilang. Karena dia matanya kan normal. Saya bilang pada saat itu, maaf, saya udah nggak bisa lihat kamu loh, saya bilang. Dia terkejut di situ. Saya nggak bisa lihat kamu lagi. Loh kenapa? Dia bilang. Keadaannya sudah semakin memburuk. Tapi pada saat itu saya masih bekerja di satu perusahaan yang masih eksis pada saat itu. Saya pergi ke kantor dengan meraba-raba. Saya jalani seperti apa, karena masih ada celah sedikit. Kejadian itu persis kurang lebih 6 tahun lalu lah ya. Di sana hari itu kan masih musim salju. Kalau teman-teman saya kira karena kondisi salju, mereka tidak tahu. Sampai saya di sini saya kira juga mungkin ada pengaruhnya gitu. Tiba pada suatu malam, mereka berdua, kami masih satu kamar, masih tinggal sama mertua pada saat itu, kami di kamar atas. Mereka tidur lelap berdua, putri saya di sini masih sekitar kelas 3, kelas 4 SD. Ada suatu momen yang membuat saya tidak akan pernah lupa. Hari itu ada bentuk suatu intimidasi bagi saya bahwa hidup kamu sudah tidak ada apa-apa lagi. Kamu sesudah ini, udah deh, nggak usah macam-macam lagi. Sudahin aja hidup kamu. Gitu. Itu suara sangat kenceng. Dorongan untuk bunuh Dorongan diri, untuk menghabisi akhiri hidup. Saya di situ pada malam itu lihat istri saya pegang wajahnya, anak saya juga khususnya. Saya pergi ke kamar mandi, saya menangis. Balik lagi, pegang lagi, menangis lagi. Mungkin sekitar 7-8 kali saya lakukan. Tapi ada satu momen juga di tengah-tengah itu suara Tuhan yang berbicara bagi saya. Kamu kalau ngambil keputusan itu, kamu menyudahi diri ataupun bunuh diri, selesai nggak masalah? Di situ saya tersentak. Enggak. Kamu merasa pernah tertolong nggak selama ini? Iya. Akhirnya itu silih berganti sampai sekitar
wah kurang lebih 3 jam itu bolak-balik suara itu ya gonta-ganti. Cuman saya pernah suatu diingatkan bahwa hidup ini kalau di dunia ini saja keperluan hidup ini ya kita baik-baik aja di dunia ini. Tapi yang paling penting adalah hidup setelah di dunia ini gitu. Nah, kalau kamu nanti sudah mati, kamu mau pergi kemana, siapa yang coba? Itu kamu. Disitulah yang saya ingat seperti yang persis teman saya yang dulu itu tuh. Yang pertama. Puluhan tahun. Kalau kamu sudah meninggal, kamu kemana? Ada pribadi Yesus untuk kamu. Wah, di situ saya udah nggak kuat lagi. Karena itu malam sebenarnya saya pengen teriak. Tapi saya bilang sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya nggak mau hidup saya menjadi seorang pecundang. Saya buru-buru kucek-kucek mata saya. Saya pokoknya harus tetap ikut Yesus. Apapun keadaannya. Akhirnya pada saat itu saya ciumin mereka. Mereka tidur lelap sekali, nggak tahu juga gitu ya. Mereka nggak ngerasakan. Nggak, saya harus ada di sini. Saya harus tetap sama mereka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sesudahnya itu memang berjalan, mereka bangun pagi apa segala, tapi mereka tidak tahu sebenarnya kondisi apa yang saya alami pada malam itu. Jadi sepertinya Pak Simon malam itu mengalami sebagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan ya. Ya mungkin. Sampai akhirnya pergumulan itu dimenangkan. Amin. Ya, jadi Tuhan yang juga bergumul dengan Pak Simon gitu. Ya. Antara suara si jahat dan suara Tuhan. Ya. Bersyukur bahwa yang menang adalah suara Tuhan. Amin. Ya, Pak Simon telah merespons dengan tepat, merespons kepada suara yang benar. Coba merespons kepada suara yang lain. Betul. Ya. Oke, apa yang jadi ketakutan Pak Simon selain daripada nggak bisa melihatnya itu? Iya, memang keadaan berubah 180 derajat. Dulu waktu masih bekerja, bulanan ada pemasukan, setiap kali berangkat juga ke luar negeri kemana. Bu Grace juga tahu ya kalau kita suka traveling, ada pemasukan sana sini lah, tip sana sini. Ya. Wah, tapi setelah keadaan itu 180 derajat, itu berubah. Berubah ya? Ya, bisa dikatakan nol. Karena pada saat itu, menjelang mendekati itu, 2018-2019 juga, kantor di mana saya tempat bekerja itu bankrupt, nggak berjalan lagi. Terus PHK, terus mata nggak melihat. Jadi ada hat-trick lah, 3 punch ataupun tendangan masuk ke gawang untuk saya pada saat itu. Jadi itu adalah momen paling beratkah dalam hidup Pak Simon? Paling berat sekali, karena intimidasi juga pada saat itu setelah kejadian malam itu. Kamu mau ngasih istri kamu makan apa? Kamu sesudah ini nggak malu dikatain orang ataupun dikecilkan orang. Itu silih berganti setiap hari ada. Tapi kembali lagi hidup Allah pilihan. Saya hanya diingatkan pada saat itu, ya istilahnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kondisi ini mau bagaimana gitu. Sebenarnya saya dulu lebih takut istri saya, mereka bisa terima nggak pada saat itu. Oke, kalau gitu Bu Diana, gimana responsnya? Buat Bapak kan ini sangat sangat berat ya. Katanya seperti punch yang benar-benar memukul. Ya, puji Tuhan, Pak Simon dipukul, jatuh nggak Pak? Jatuh sih saya rasa. Jatuh. Tapi Pak, masalahnya adalah bangun lagi apa enggak? Iya, betul. Ya. Nah, Pak Simon saya lihat bangun lagi. Seperti firman Tuhan bilang, kalau kita jatuh tidak akan tergeletak. Iya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Pak Simon berespons yang baik. Aku jatuh, tapi aku bangun lagi dan berjalan bersama Tuhan. Nah, sekarang Ibu gimana Bu? Nggak gampang loh. Suami nggak punya kerjaan, matanya tidak bisa melihat. Responsnya Ibu gimana? Apa udah siap nih? Waktu dulu juga udah pikir kalau ada papa, saya mesti terima sepaket gitu ya. Nah itu gimana Bu? Apakah ada kekhawatiran, ketakutan? Kekhawatiran pasti ada. Ya, semua manusia pasti ada khawatir. Ya, tapi itu firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33, ya jangan khawatir. Ya kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi saya mau memiliki respon hati yang benar. Saya percaya keadaan seperti ini bukan maunya Pak Simon, tapi ada Tuhan yang berdaulat, mengizinkan. Ya, Tuhan mengizinkan untuk
Pak Simon yang pertama berubah, ya kan, dari sikap hatinya, dari kekerasan hatinya, ya sampai ya puji Tuhan untuk saat ini sudah lembut lah. Oh, puji Tuhan, Pak. Iya. Oke, jadi justru Ibu Diana malah melihat ini sebagai sebuah kebaikan ya, artinya membuat perubahannya drastis ya. Betul sekali. Oke. Walaupun memang gak gampang ya, kita dulu dia begitu aktif bekerja gitu kan, dan sekarang di rumah gitu kan. Tapi saya melihat di sini perjalanannya dia bersama Tuhan itu bertumbuh. Oke. Jadi lebih senang Ibu sekarang Pak Simon di rumah, kerja lewat rumah ya sekarang ya, dengan anak dan Ibu, atau lebih senang dulu duitnya banyak tapi bapaknya pergi-pergi? Lebih sekarang senang sekarang lah. Lebih senang sekarang ya. Oke, dibalik semua tantangan karena bapak sekarang tidak bisa melihat ya. Artinya pekerjaan mendampingi itu bagaimana Bu? Menjadi sulit nggak? Ya pertama kali sulit ya, karena kan kita tidak punya keahlian khusus ya untuk bagaimana cara berjalan bersama orang menuntun seorang buta gitu kan. Saya harus di depan atau saya harus di samping gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu ya puji Tuhan saya bisa menemani Pak Simon sampai saat ini. Iya. Oke. Nah, yang lebih amazing adalah bahwa yang saya dengar Pak Simon dalam kondisi yang tidak bisa melihat ternyata tetap bisa berusaha. Tetap ada dalam bisnis travel ya Pak ya. Yang akhirnya dikelola sendiri, tidak kerja sama orang gitu kan Pak? Iya, betul. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya tuh Pak? Nah, itu pada saat itu saya puji Tuhan saya di tengah-tengah komunitas teman-teman gereja yang mana dulu awalnya kalau di tengah intimidasi iblis kan ntar kamu dikatain, ntar nggak malu, ntar kamu jadi orang yang minder atau apa. Kalau saya ikutin itu mungkin tidak akan pernah maju. Betul. Tapi saya puji Tuhan ada di tengah-tengah komunitas yang para pemimpin seperti itu Pak Ari Sanjaya yang pernah kesini, Pak David, ada juga Kak Wati, Rosa, teman-teman saya yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu demi satu. Saya tahu mereka juga satu sisi mereka butuh, tapi mereka secara moral, material juga membantu saya. Dan saya juga diperlihatkan oleh Tuhan bahwa ketika Musa diminta membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa selalu bilang saya nggak bisa, saya lidahnya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan bilang, lihat apa yang ada depan kamu, ada tongkat. Coba lihat tongkat itu lempar, jadi ular kan? Iya. Benar. Terus tangannya dimasukin ke kantong, jadi kusta. Dikeluarin jadi sembuh. Ya. Akhirnya Tuhan membuat saya, ya udah lihat coba anak kamu sama istri kamu, mereka kan punya mata. Yang di sekelilingnya Bapak ya? Iya, oke. Mereka kan punya mata. Oke lah gambar kamu nggak bisa. Tapi semua konsep segala sesuatu kamu sudah kuasain. Ada satu momen kurang lebih sekitar 4-5 tahun lalu, awal-awal saya nggak melihat lagi. Anak saya masih kelas 4 SD. Oke, kelas 4 SD ya. Ada satu order bagi kami yang memang pada saat itu juga kondisi keuangan kami sangat bisa dikatakan ya hanya untuk hari ini aja. Beli untuk nasi untuk hari ini aja gitu. Memang kami tinggal di rumah mertua. Order itu datang. Waktu kami antar anak kami ke sekolah, saya bilang sama istri saya, tabungan kita berapa ya? 80.000 kok katanya. 80.000. Kalau 80.000 artinya kan nggak bisa ditarik. Karena bank ATM sekarang rata-rata kan 50.000 sama 100.000 ya. Iya dong. Tapi kalau ditarik 50.000, bank juga harus ada saldo di dalamnya minimal 50.000. Berarti sama sekali itu nggak bisa ditarik. Hari itu saya berpikir, Tuhan, Engkau Allah yang Maha menyediakan. Ini ada order, saya mau kerjakan. Anak saya saat itu saya tarik, saya bawa dia ke penyewaan internet. Tolong apa yang Papi sampaikan, kamu ketik ini berbentuk invoice, proposal, sama final confirmation. Anak saya mungkin pada saat itu bukan mungkin ya, tapi dipenuhi dengan kuasa dari Tuhan. Dengan senang hati, sukanya dia pegang komputer orang. Apa saya omong, dia kerjain. Kelas 4 umur berapa Pak? 9 tahun. 9 tahun. Luar biasa. Jadi dia pegang komputer jadi matanya Pak Simon ya? Iya. Memang pada saat itu awal-awalnya saya ya takut salah. Nanti gimana. Iya.
Saya ngomong, anak saya ya sekali dua kali itu. Selesai itu format, terkirim. Dan luar biasanya Tuhan pertolongannya tidak pernah datang terlambat. Indah tepat pada waktunya dan juga cukup. Itu yang membuat kami sampai saat ini berhutang sekalipun tidak pernah, meminta ke sana sini tidak pernah, dan sungguh sangat diberkati dalam berbagai hal apapun untuk bisa selalu bersyukur. Saya bisa melihat sekarang ya, kalau kayak dulu menjelang tanggal tua, waktu masih melihat khawatir ya. Kalau sekarang di mata saya hanya ada saya dengan Tuhan, saya tinggal menatap Tuhan, Tuhan pasti Amin, amin Pak. Jadi kalau masih melihat, malah melihat kiri kanan nyari pertolongan dari mana gitu ya. Sekarang nggak bisa lihatnya sama Tuhan saja ya. Amin, amin. Jadi itu yang dialami sampai detik hari ini ya. Boleh dikatakan sekalipun perjalanan hidup Pak Simon dan Ibu dan Putri belumlah selesai pasti ya. Sampai betul. Tuhan memanggil kita pulang. Amin. Tapi sejak kejadian tersebut sampai dengan detik hari ini, Tuhan nggak pernah ninggalin ya Pak? Yes, luar biasa. Nggak pernah berhutang? Tidak pernah. Nggak pernah. Akhir bulan cari sana sini pertolongan? Tidak. Enggak pernah. Ada masa-masa memang saat itu entah kenapa order itu agak lamban gitu, agak gimana gitu. Tapi bagaimana sifatnya untuk kita tetap berserah? Ketika kita berserah, Mazmur 37 ayat 5 dikatakan kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Dia, maka Ia akan bertindak gitu. Iya, amin. Saya sangat alami itu. Oke. Jadi sekarang udah nggak berpikir lagi, saya mesti yang paling atas, punya gitu Pak. Semua milik Tuhan lah, semuanya udah berserah. Semua dijalani ya semua Pak dijalani. Bersama dengan Tuhan, setiap hari kata Ibu Diana. Yes. Oke, jadi saat ini menurut Pak Simon, karakter Pak Simon yang sudah dibentuk oleh Tuhan itu kan sudah bisa mengendalikan amarahnya sekarang Pak? Amin, puji Tuhan. Dan saya semakin diingatkan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Itu sih yang saya bisa. Tetap memang ada di masa-masa perbedaan pendapat kita dengan istri, wajar lah ya. Gitu. Wajar sekali menurut saya. Tapi segala sesuatu saya semakin sadari, baik hidup saat ini adalah Yesus Kristus, nanti kehidupan yang kemudian lebih luar biasa lagi buat saya. Amin. Puji Tuhan ya Pak. Oke, sahabat Crosstalk, kita menyadari bahwa seperti kehidupan Pak Simon, kita kadang-kadang juga mungkin akan mengalami hal tersebut. Kita berpikir kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin kita pikir manusia akan memandang kita jadi rendah nantinya. Oh, mata kita menjadi buta. Teman-teman kita akan menjauhi kita mungkin. Tidak bisa menerima kelemahan kita. Bagaimana kita bisa maju nantinya? Apakah ada orang yang mau kasih order terhadap orang tunanetra untuk menangani apalagi bisnis yang pelayanan, disebut service ya? Service. Jasa. Nah, apakah begitu banyak pertanyaan mungkin muncul dalam pikiran kita. Begitupun terhadap Pak Simon yang membuat beliau sampai berpikir untuk bunuh diri. Tapi teman-teman bahwa pada kenyataan tidak demikian ya Pak. Iya. Teman-teman nggak ada yang ngejauhin, nggak ada kan Pak? Nggak ada. Mereka makin mengasihi. Makin mengasihi, bukannya makin memandang rendah. Memandang rendah gak? Mungkin saya nggak tahu, tapi secara umum yang saya aminkan sekarang. Rasanya lebih disayang malah ya Pak ya. Lebih care. Ya. Kalau ada yang mengejek ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi teman juga nggak apa-apa sih. Karena banyak teman lain yang akan tetap menjadi supporter yang justru setia ya. Yes. Oke. Nah, apakah akhirnya nggak ada penghasilan? Enggak kan Pak? Enggak. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Ya sahabat Crosstalk, semua yang kita takutkan, kita khawatirkan, kadang-kadang itu datangnya dari diri kita sendiri. Tapi manakala kita berjalan, beriman kepada Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Sahabat Crosstalk, semua kekhawatiran kita tidak sama dengan apa yang terjadi oleh karena Tuhan yang ada beserta dengan kita. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Karena itu janganlah kita putus harap, janganlah kita patah semangat
Kalau tantangan terjadi dalam hidup kita, mana pernah ada kita berpikir seorang yang diizinkan Tuhan mengalami hal yang berat, malah bersyukur dengan keadaannya. Malah mengalami begitu banyak pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Itulah yang Pak Simon dan Ibu Diana alami. Sungguh jadi berkat, Pak. Amin. Amin. Nah, pada akhirnya mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Pak Simon atau Bu Diana kepada para sahabat Crosstalk. Ya, saya mau ada sampaikan yang dikatakan dan saya alami ini sekarang. Ini quote mungkin dari saya secara pribadi. Baik. Limited to be unlimited. Mengalami keterbatasan untuk mengalami sesuatu yang tidak terbatas. Ketika saya terbatas mungkin secara mata jasmani, tapi saya lebih lagi mengalami suatu hal yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu Tuhan cukupkan, indah dan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dulu mungkin ketika kita ada dari sisi finansial lebih, kita sudah berpikir 5-10 tahun ke depan. Saya bukan mengatakan tidak perlu ada suatu perencanaan, tapi dengan mengimani, mempercayai firman Tuhan, kesusahan sehari cukup sehari. Saat ini Tuhan sudah berikan saya 3 kali makan sehari. Saya yakin besok percaya, besok juga pasti akan diberikan. Amin. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Iya, betul. Luar biasa, Pak Simon, luar biasa. Ibu mungkin ada sebagai pendamping, beri kekuatan kepada para sahabat Crosstalk yang mungkin mengalami bahwa orang yang dikasihinya, orang yang terdekat dalam hidupnya, mengalami tantangan yang sangat besar. Ya, tetap semangat, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap setia dengan pasangan, ya, karena saya percaya kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu saja. Amin. Hebat ya, Bu Diana ya. Jadi janji imannya diuji ya. Iya. Janji pernikahan. Janji sebetulnya. pernikahan. Janji iya. pernikahannya diuji ya. Betul. Iya. Baik. Oke, dengan demikian berakhirlah sahabat Crosstalk bincang-bincang kita bersama dengan Pak Simon Pardede dan Ibu Diana. Ada banyak hal yang bisa kita timba dari kesaksian mereka. Hiduplah bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan kita berpikir terlalu jauh. Karena Tuhan itu hadir setiap hari. Dan Dia berkata dalam Ratapan 3, mengatakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Karena itu para sahabat Crosstalk, mari, Tuhan tidak pernah gagal untuk menyatakan rencananya yang paling indah dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah dinyatakan kepada Pak Simon dan istri. Dengan demikian berakhirlah dan sampai jumpa dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.